Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja kali ini pembacaannya. Oke, aku lihat di sini kamu sudah berpisah ya dengan seseorang yang mana sebenarnya orang ini tuh sangat-sangat sayang sama kamu ya. Dia itu merasa bahagia ketika bersama kamu, dia merasa terhibur saat bersama kamu dikala dia suntuk, dikala dia lelah dalam kesehariannya, ketika bertemu dengan kamu atau berbicara dengan kamu, yang ngobrol gitu dengan kamu. Dia merasa kayak dia itu ke charge lagi gitu loh ya, full kembali energinya gitu. Dia merasa bahagia gitu dengan kamu. Dia adalah sosok seseorang yang manipulatif, orang yang banyak menyembunyikan hal-hal yang terjadi di dalam hidup dia. Bahkan orang ini pun suka menutup-nutupi perasaan dia sesungguhnya terhadap kamu ya. Dia orang yang gak gampang jujur atau terbuka. Dia ingin sekali rekonsiliasi dengan kamu. Dia ingin sekali untuk memperbaiki hubungan di antara kalian. Dia ingin memperbaiki dan ya balikan lagi untuk bersatu dengan kamu. Bahkan aku lihat di sini dia itu selalu mengafirmasikan, selalu berdoa ya untuk bisa dipertemukan ya, dipersatukan kembali dengan kamu. Cuman memang saat ini tuh memang terhalang atau terkendala oleh finansial dan karir dia kalau aku lihat di sini. Jadi fokus dia saat ini itu adalah karir dan keuangan ya. Fokus dia untuk saat ini untuk melakukan pergerakan itu ke karir dan keuangan, sehingga belum bisa fokus untuk percintaan kamu bersama dia atau memperjuangkan kamu kembali gitu ya. Karena ya dia harus menstabilkan dulu keuangan, karir dia seperti itu. Oke. Dan kalau aku rasa ya, untuk saat ini kamu kayak sudah ingin melepaskan kekhawatiran kamu, ketegangan di hubungan kalian. Kenapa seperti itu? Karena kalau aku lihat di sini kamu sudah tahu gitu apa yang terjadi dengan dia. Kebohongan-kebohongan itu sudah kamu ketahui ya. Dan aku lihat di sini kamu ingin memiliki kehidupan yang lebih tenang. Bahkan aku lihat di sini juga dia ingin mencoba untuk fokus dulu dengan hidup dia, memiliki hidup yang tenang juga seperti itu ya. Sehingga kalau aku lihat hubungan kalian secara bertahap membaik ya setelah masa-masa percobaan di antara kalian gitu ya. Banyak sekali ujian dan cobaan yang terjadi di hubungan ini. Terus juga aku lihat memang ketegangan dan kecemasan kalian mulai kalian ingin lepaskan ya, karena kalian sudah merasakan ini tuh sudah pada titik puncaknya di dalam hubungan kalian dengan perasaan-perasaan yang penuh dengan kecemasan, ketakutan gitu ya. Kayaknya sudah cukup gitu. Kalian sudah capek terus-terusan dihantui oleh situasi-situasi yang tidak mengenakan di hati gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini kalian ingin menyembuhkan dan memulihkan serta membebaskan diri dari hubungan yang toksik. Terus itu juga kalian ingin mengakhiri proses berdukanya kalian. Apalagi di sini aku lihat dia merasa sangat kehilangan kamu banget ya. Cuman dia nggak mau berlarut-larut ya, sehingga ya dia aku lihat di sini fokusnya pada karir. Kemudian juga aku lihat di sini sudah terbongkar semua ya kebohongan, apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, perselingkuhan mungkin yang pernah dia lakukan juga, itu semua kayaknya sudah terbongkar, sudah ketahuan. Bahkan rasa penasaranmu terhadap dia ya, yang tiba-tiba kenapa nih tiba-tiba dia berubah, tiba-tiba dia menghilang, tiba-tiba dia ghosting, tiba-tiba dia pergi gitu ya. Kamu sempat tuh kayak diberi insting oleh semesta tentang bahwa dia kalau pergi tuh atau kalau dia tiba-tiba menghilang tuh dia begini. Nah mungkin selama ini kamu selalu mendenial perasaan itu atau insting yang memang semesta
semesta berikan ke kamu, dan akhirnya di sini sudah terjawab ya. Ternyata insting yang kamu rasakan dari semesta itu memang benar adanya ya. Apapun itu yang kamu rasakan, aku lihat itu yang memang itu yang benar-benar terjadi. Terus itu aku lihat di sini kalian memang sempat kayak membohongi diri sendiri tentang bagaimana hubungan ini berjalan ya. Sebenarnya hubungan ini tuh sudah stuck, sudah mandek, sudah hancur, sudah tidak bisa dikembangkan, tapi kalian tetap saja mendenial, mencoba ya, berharap untuk terus ya membuat hubungan ini bisa bisa langgeng, bisa berkembang kayak gitu. Tapi nampaknya ya sampai sekarang pun tidak ada perkembangan atau kejelasan dari hubungan ini. Dan aku lihat kalau misalkan kamu dengan dia memang belum menikah, berarti saat ini kamu dan dia, kamu ataupun dia juga mulai memulihkan ketenangan dan kepercayaan diri kalian setelah melewati masa-masa sulit dalam hubungan kalian ini. Karena selama ini kan banyak gini ya, kalau aku rasa sih kamu ya, lebih ke tepatnya sih kamu mulai memulihkan ketenangan, kepercayaan diri kamu setelah melewati masa-masa sulit yang telah kamu jalani ya hubungan ini bersama dia. Apalagi kamu kan selama ini mengabaikan petunjuk-petunjuk dan firasat-firasat tentang si dia ini ya, dari Tuhan, dari semesta, seperti itu. Dan aku lihat juga saat ini kamu memilih untuk mengabaikan dia ya, tidak mau menerima lagi dia. Bahkan aku lihat di sini kamu kayak sudah pasrah, sudah capek gitu ya untuk memahami kesalahpahaman atau penipuan yang pernah dia lakukan gitu ya, selalu memaafkan dia. Kamu sudah capek untuk memberikan kesempatan itu. Apalagi kalau aku lihat di sini kan hubungan kalian tuh kurang sekali adanya komunikasi. Nah, ini juga dia ngerasa kok ya, dia ngerasa kenapa hubungan kalian bisa seperti ini ya, gara-gara dia tidak pernah memberikan komunikasi yang intim dan intens ke kamu gitu ya. Terus itu juga aku lihat ada hal-hal yang mungkin mengganggu kamu selama ini, tapi sama dia itu sulit untuk menunjukkan perasaan dia sebenarnya, atau sulit untuk bukan meyakinkan tapi menjelaskan kenapa kamu sampai merasa banyak sekali hal-hal sulit di dalam hubungan ini gara-gara dia gitu. Dia nggak bisa jujur gitu ya kalau aku lihat di sini. Karena sebenarnya dia itu takut nantinya kalau misalkan kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan dia, kamu akan kesal, kamu akan ilfeel, kamu tidak akan menghargai keterbukaan dia, kamu tidak akan menerima kejujurannya, seperti itu. Kamu tidak akan bisa kayak menerima keadaannya seperti itu, sehingga di sini dia tidak benar-benar terbuka atau jujur sama kamu ya. Dia menganggap ini bisa menekan agar tidak ada pertengkaran, tapi justru malah semakin dia menutup-nutupi, semakin justru malah merusak hubungan kalian gitu ya. Terus juga banyak sekali miskomunikasi, kesalahpahaman yang cukup besar di antara kalian ya. Bahkan kalian pun kayak nggak tahu gitu apa yang disuka dan apa yang tidak disuka pasangan ya. Dia tidak tahu apa yang kamu suka dan tidak kamu suka, dan kamu pun nggak tahu apa yang dia suka dan tidak suka, yaitu karena nggak ada komunikasi yang intim dan intens di antara kalian gitu ya. Dan aku lihat mungkin saat ini memang situasinya sudah tidak terkendali, dari berbagai aspek memang mungkin sudah lost gitu ya, sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Dan memang kalau aku lihat juga di sini kan koneksi di antara kalian itu aku lihat selama ini tidak stabil ya. Mungkin salah satu di antara kalian ini sering selalu menunjukkan keotoritasan dia gitu dalam hubungan ini. Jadi ingin selalu berkuasa, ingin selalu menguasai pasangannya kayak gitu ya. Terus juga di salah satu pihak juga ada yang bergantung dan terlalu tunduk sama yang bersikap kuasa. Jadi nggak ada keseimbangan atau kesetaraan di antara kalian kayak gitu. Terus juga aku lihat ada seseorang di sini kayaknya dia yang selalu menyalahgunakan sifat baik kamu dengan memanfaatkan secara berlebihan ya kebaikan kamu, dan bahkan di sini aku lihat dia kayak nggak pernah gitu untuk membalas budi dari kebaikan-kebaikan yang pernah kamu berikan ke dia. Ya, aku lihat di sini memang bahkan banyaknya
ketidakseimbangan di hubungan kalian ini pun sampai sekarang mungkin dia tidak pernah memperbaikinya. Ya, sehingga di sini mungkin banyak sekali masalah di hubungan ini yang bahkan tidak bisa atau belum terselesaikan di antara kalian. Jadi masalah ini kayak hanya terpendam aja di hubungan ini. Terus juga ya nih, kalau kalian memang belum menikah, memang kalau aku lihat ada keegoisan ya, mungkin dia egois, dia terlalu kasar ya, sehingga di sini kamu memilih untuk menjauh ya dari si dia. Kalau aku lihat juga memang si dia ini orang yang kuat, orang yang mandiri, bahkan dia ini tuh terlalu percaya diri orangnya ya. Dia sangat apa ya, dia selalu sangat percaya diri pada diri dia sendiri, karena memang dia ini orangnya punya sifat yang ramah ya, juga dia ini dihargai oleh orang banyak gitu ya, orang yang sangat dihargai. Terus itu juga karena sikap ramahnya inilah ya, orang-orang merasa kepribadiannya itu disukai gitu loh di halayak umum gitu loh, di masyarakat gitu ya. Terus juga biasanya dia ini banyak menarik perhatian di tempat orang banyak gitu loh, mungkin di kantor atau di lingkungan rumahnya ya, atau dimanapun di sosial media gitu ya. Dan orangnya kalau menjalin hubungan itu ya, dia tuh percaya diri banget, dia tidak akan merasa bahwa dia tidak aman tentang diri dia. Terus juga dia ini menjalin hubungan dengan apa ya, dengan keinginannya gitu loh. Kalau dia pengen A ya maka dia akan menjalin hubungan dengan A gitu, karena dia tahu kualitas-kualitas diri dia yang membuat orang-orang itu merasa tertarik gitu ya. Dan dia juga ingin selalu merasakan udara-udara segar dalam bidang kencan. Makanya di sini mungkin dia selalu gonta-ganti pasangan terus ya. Dia ini orang yang sering gonta-ganti pasangan terus, karena itu ingin mencoba dengan si A gimana sih rasanya menjalani hubungan dengan si A, kalau dengan si B gimana sih gitu. Jadi mungkin banyak gitu ya, banyak pasangannya. Terus itu juga bahkan si dia ini itu tidak akan pernah terganggu dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang dia. Meskipun ada penilaian dari orang-orang terdekat dia yang kalau dia itu begini, kalau dia itu begitu, dan kalau misalkan dia menjalani hubungan dengan si A itu akan begini, akan begitu, dia nggak akan peduli. Kalau misalkan dia sudah mau dengan A ya maka dia akan lakukan dengan A, dan dia akan percaya diri, orang yang sangat percaya diri memang ya. Bahkan dia nggak masalah kalau misalkan orang-orang sekeliling dia itu tidak setuju dengan apa keputusan dia atau dengan tindakan dia gitu. Nah inilah ya, sikap dia yang seperti ini itu yang menunjukkan keegoisan dia terhadap kamu ya. Dia tidak pernah memikirkan perasaan kamu, dia selalu bolak-balik mempermainkan kamu ya, menyelingkuhi kamu, mengkhianati kamu. Tapi ketika saat ini dia berpisah dengan kamu, aku malah lihat di sini Six of Cup. Dia masih hidup di masa lalunya bersama kamu. Bahkan mungkin dia belum bisa untuk terbuka, mencintai atau memberikan ruang di hati dia untuk orang lain. Ya, karena ya hidup dia itu masih terbayang-bayang saat masih bersama kamu gitu. Terus juga aku lihat di sini ada suatu perasaan yang kayak menyalahkan diri dia sendiri, karena sekarang dia bersama kamu itu sudah menjadi mantan gitu loh. Kenapa? Karena selama ini ternyata dia merasa kayak, kenapa sih aku itu bodoh banget ya, kenapa aku dulu kurang sekali dalam berantusiasme dalam hubungan kalian selama ini gitu loh. Dia kurang berantusiasme dalam membuat hubungan kalian langgeng kayak gitu. Jadi ada rasa bersalah dari dia ya. Dan aku lihat juga dia mungkin selalu mengingat-ingat masa-masa saat kalian bersama. Terus juga dia saat ini justru malah lebih sering mengingat-ingat masa-masa yang membahagiakan dengan kamu daripada masa-masa saat hubungan kalian kacau balau kayak gitu loh ya. Jadi sehingga saat ini tuh dia merasa kayak bodoh banget, kenapa tidak bisa mempertahankan kamu, tidak bisa mempertahankan hubungan kalian. Nah ini dikonfirmasi lagi dengan Six of Cup. Bahkan mungkin sampai sekarang pun tidak ada komunikasi di antara kamu dengan dia, karena memang sesulit itu gitu ya adanya komunikasi di antara kalian. Jadi komunikasi ini menjadi suatu masalah di hubungan ini gitu.
Terus itu juga terhambatnya hubungan kalian ini, kalau aku rasa memang dia ini punya masalah. Ya, kalau aku rasa masalahnya ya dari karir dan keuangan. Bisa jadi mungkin memang saat ini karir dan keuangan dia lagi bermasalah, atau memang dia ini lagi sibuk ya dari karirnya ya, dari pekerjaannya seperti itu. Sehingga ya apa ya, hidup dia berkutat pada karir, pada pekerjaan, pada keuangan saja gitu. Terus juga kalau aku lihat mungkin mereka ini juga, si dia ini juga punya trauma dari masa lalu atau trauma dari inner child-nya ya. Mungkin bisa jadi dia mungkin anak broken home, atau pernah ditinggal pasangannya yang dulu-dulu gitu ya, pas lagi sayang-sayangnya ditinggal, sehingga dia itu nggak bisa. Sekarang itu kayak setiap dia mulai intens dengan seseorang, dia kayak ada suatu trigger yang menghalangi dia gitu ya. Triggernya apa? Yaitu rasa apa sih, ketakutan, rasa kecemasan dari masa lalunya, yang mungkin dulu bisa jadi ya, bisa jadi mungkin dulu pas lagi sayang-sayangnya dari dulu dengan pasangannya, ya tahu-tahu langsung tahu-tahu ditinggalkan, atau mungkin dia pernah bercerai atau bagaimana gitu, sehingga ada suatu trigger yang membuat dia merasa terhambat untuk membuat hubungan ini langgeng. Bahkan termasuk kayak mungkin anak broken home, atau berasa apa, pernah menjadi korban KDRT atau apa gitu. Jadi seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini dia ingin sekali kembali dengan kamu, tapi memang saat ini dia sedang mengalami suatu masalah di karir ya. Mungkin memang lagi sibuk kerja, memang mungkin lagi fokusnya yaitu ke karir dan keuangan. Jadi saat ini tuh belum bisa untuk fokus pada percintaan dia bersama kamu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Untuk zodiak paling kuat di sini ada Pisces. Jadi ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, atau inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka ini memang pembacaan untuk kalian. So berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.